ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Jazakumullah khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kita kehidupan yang indah, Zat yang telah memberikan kita rizki yang kita inginkan, bahkan rizki yang melebihi apa yang kita inginkan. Allah yang memberikan semua itu kepada kita dalam rangka untuk mensyukuri, untuk kita sebagai hamba mensyukuri nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau sekiranya kita mulai menghitung-hitung nikmat dari Allah, kita tidak akan berhasil menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah mengumandangkan kepada kalian semuanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah, la azidannakum, kata Allah, kami akan memberikan tambahan untuk kalian. Tapi ingat, wala in kafartum, kalau kita kufur, kalau kalian kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya, untuk mengawali malam hari ini, patutnya kita selalu mengingat nikmat dari Allah. Allah yang melancarkan langkah kaki kita untuk datang di salah satu masjid yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan hati kita untuk bisa datang di tempat yang mulia ini, tempat yang dihadiri di dalamnya para malaikat. La tad'u ajnihatahu ridwan bima yatlub. Malaikat akan menaungi seorang yang menuntut ilmu syar'i, membuka sayapnya melindungi mereka karena ridha atas apa yang mereka cari, yaitu ilmu syar'i. Berbicara tentang ilmu syar'i ini, jangan hanya dianggap kalau ilmu syar'i ini merupakan beban atau kewajiban yang Allah kirimkan untuk kita. Namun lebih baiknya kita berpikir tentang hikmah atau kebenaran yang ada di baliknya. Baik, mafhum bagi kita, kalau sudah Allah perintahkan suatu amalan untuk kita, tetap kita yakini ini perintahnya Allah, harus kita jalani. Mau ada hikmah atau tidak ada hikmah di belakangnya. Hikmah itu bagaimana kita cari tahu? Dengan kita perhatikan hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh dua orang adik kakak. Kakak cari harta untuk menafkahi adiknya. Adiknya duduk manis nutut ilmu bersama Rasulullah. Suatu hari kakaknya ini ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini lelahnya bekerja, ingin cari nafkah buat menafkahi adik saya. Coba lihat adik saya tinggal duduk, saya juga mau duduk di majelis ilmu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Engkau menjadi kaya seperti ini sekarang, engkau diberikan kecukupan seperti hal seperti ini sekarang,
itu karena sebab adekmu yang duduk bersamaku menuntut ilmu syar'i. Jadi di antara banyaknya hikmah dalam menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan rizki kita. Jangan hanya dianggap ini hanya beban, jangan dianggap ini hanya mengeluarkan uang. Beli bensin sudah naik lagi, ya. Mana lagi kita harus benar-benar tetapkan hati supaya tetap semangat. Jerih payah itu hadirin tidak ada bandingannya kalau kita benar ikhlas datang ke sini nutut ilmu syar'i. Nggak ada bandingan. Di antara kecilnya keutamaan nutut ilmu syar'i, di antara banyak, karena disebutkan Ibnu Qayyim ada ratusan sampai 110 lebih keutamaan duduk di majelis taklim nutut ilmu. Luar biasa. Dapat ridhonya Allah, ridhonya malaikat, salawatnya dari baik hitan. Apa hitan itu? Ikan-ikan yang ada di lautan. Semuanya akan apa? Bersolawat kepada mereka yang nutut ilmu syar'i. Niatnya ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan semuanya. Baik, menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban untuk kita semuanya. Mafhum, dan antum sudah tahu dalilnya. Datang dari lisan Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban. Bukan apa? Bukan kalau ada waktu nutut ilmu saya, kalau nggak ada waktu jangan dulu. Nggak ada, kewajiban. Bukan waktu alternatif kita. Oh nanti dulu, ana lihat jadwal ana, agenda ana hari ini, oh kosong, ana nutut ilmu. Ana lihat dulu jadwal ana hari ini, oh lagi sibuk, besok aja, skip dulu hari ini. Bukan alternatif, tapi kewajiban. Lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita fahami bahwasanya menuntut ilmu syar'i ini penting untuk kehidupan kita, terlebih kita yang hidup di dunia yang penuh dengan fitnah ini, perlu kita fahami apa ilmu yang penting untuk kita bahas. Ilmu yang paling penting untuk kita bahas tentunya tentang akidah, tentang pengenalan kita kepada Allah. Yang kedua, tentang bagaimana potret kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa harus Nabi di antara ribuan, jutaan, miliaran manusia? Kenapa kita pilih Nabi? Jawabannya singkat hadirin, karena perintahnya Allah. Titik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah kami jadikan pada dirinya Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa harus Nabi? Karena Allah cinta dengan Nabi. Kita mau meraih kecintaan Allah. Caranya apa? Cari tahu kenapa Allah cinta dengan Nabi. Kenapa harus Nabi? Karena Allah ridha dengan Nabi. Kita mau mendapatkan ridha dari Allah. Kita cari tahu bagaimana Nabi berhasil mendapatkan ridhonya Allah. Itu dia alasannya. Karena perintah Allah. Banyak dalilnya kalau kita mau sebutkan hadirin. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana potret kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah masuk di bab yang ke-52, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya Isun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana potret kesahajaan kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sesederhana apa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah membahas sesuatu yang sederhana, membahas bagaimana potret kehidupan Nabi, bukan berarti kita dilarang untuk menjadi kaya hadirin. Bukan berarti orang yang kaya dia dapat dosa. Enggak. Bukan itu maksud kita. Namun nanti ketika kita lagi jatuh-jatuhnya, ekonomi jatuh, musibah turun kepada kita, ujian turun kepada kita, lihat potret kehidupannya Nabi sebagai pelipur lara kita supaya tidak terlalu sedih. Ini Nabi yang paling dicinta sama Allah, dia miskin. Ini Nabi yang paling Allah ridhoi, dia miskin. Dia sederhana hidupnya.
tersiksa mungkin dalam potret duniawinya. Apa kata Nabi? Ringkas saja kata Nabi. Saking Nabi ini peduli sama umatnya. Apa kata Nabi? Tatkala para sahabat lihat, kok susah sekali hidup kamu wahai Nabi Muhammad, kok begitu sederhananya hidupmu wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Liya'izzal muslimin bimasaibihim al-musibatuli, supaya orang-orang kaum muslimin tidak berkecil hati, tidak terlalu sedih tatkala Allah timpakan kepada mereka musibah. Dia lihat musibahku, nggak jadi lagi sedih. Saking parahnya ujian yang Allah deritakan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Banyak hal kalau kita mau bahas hadirin tentang bagaimana siksaan yang diterima oleh Nabi yang mulia. Paling ringkas saja, antum coba bayangkan gimana miskinnya antum sampai antum mau makan dedaunan, sampai mohon maaf kotoran itu seperti kotorannya binatang bentuknya. Segimana parahnya kita, ekonomi kita jatuh. Semisal dengan Nabi Muhammad SAW diboikot, nggak boleh dikasih minum. Ada yang kasih minum dibunuh orangnya, ada yang kasih makanan dibunuh. Benar-benar diboikot Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kehidupan Nabi kalau kita mau coba lihat, ya. Namun di sini Imam Tirmidzi, pengarang kitab yang kita akan bahas pada malam hari ini, telah menyebutkan beberapa hadis bagaimana potret kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, pembahasan tentang kesederhanaan kehidupan Nabi ini sudah pernah dibahas oleh Imam Tirmidzi di bab yang sebelumnya. Kalau ada yang masih ingat, ada di bab yang ke-9. Dan hadis, di antara hadis-hadis yang akan disebutkan pernah juga kita bahas sebelumnya. Ada dua hadis yang persis sama yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi di bab ini juga. Tujuannya buat apa? Murojaah. Ya, ilmu itu butuh pengikatnya. Ya, kalau tidak diikat, lari dia ilmu itu. Terkadang ilmu yang sudah dibahas sama guru-guru kita kemarin malam, sebagian langsung melupakannya baru kemarin malam. Karena kalau tidak kita murojaah, fatal. Jadi bukan hanya kita semangat dalam mengumpulkan pundi-pundi ilmu, namun yang lebih berat, kita bisa mengulangi ilmu-ilmu yang sudah kita dengar itu. Itu yang lebih berat. Ya, antum silakan lihat. Banyak sebagian hafalannya berapa juz. Ada yang mungkin alhamdulillah 30 juz dihafal. Namun kalau kita tanya apa yang susah, menghafal atau murojaah? Murojaahnya. Ini Imam Tirmidzi ingin memberikan kesegaran kembali ingatan-ingatan kita. Akhirnya diulangi lagi bab ini. Diulangi lagi dua hadis yang sama. Hadis yang pertama datang dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Yaqul, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ketika Nu'man bin Bashir melihat para tabi'in duduk bersama, makanannya lezat-lezat, minumannya enak-enak, Nu'man bin Bashir sedih. Ditanya sama sahabat-sahabat dia, kenapa kamu sedih? Bukannya kita lagi enak-enakan sekarang ini? Apa kata Nu'man? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian ini enak? Bisa minum sesuka kalian, bisa makanan semaunya kalian, kalian makan itu semua, makanannya lezat. Laqad ra'aitu nabiyyakum, sungguh aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri nabi kalian yang mulia. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Tidak menemukan sesuatu apapun untuk dimakan, walaupun hanya sekedar dakol. Dakol itu buah kurma levelnya paling bawah, keras pahit. Walaupun hanya sekedar dakol ini tidak ditemukan oleh Nabi. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan perutnya. Sekedar itu nggak ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Lalu kalian pada saat ini bisa order makanan sesuka hati, bisa meminum minuman yang berbagai aneka rasanya, manis, pahit, asamnya kalian minum. Luar biasa. Coba kita potretkan kehidupan Nabi dengan kita, hadirin. Terus kita hari ini berapa kali kita ngeluh kepada Allah. Alhamdulillah dapat air minum, Nabi nggak dapat itu. Alhamdulillahnya bisa makan nasi mungkin tanpa lauk, Nabi wala lauk, wala nasi pun nggak ada. Ini tujuannya kita untuk melihat kembali gimana sisi kehidupan Nabi. Untuk kita apa? Supaya kita tidak sering mengeluh. Hidup dengan damai itu tanpa mengeluh. Luar biasa, ini ciptaan Allah yang paling agung, ciptaan Allah yang paling mulia. Keindahan dunia kalah dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Tidak ada yang dia pakai makan, meskipun makanan yang levelnya paling bawah pun nggak ada. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kenapa Nabi tetap semangat dalam beribadah? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Nabi tetap kuat dalam berdakwah? Belum lagi dakwahnya dengan beraneka ragam gangguan di dalamnya. Padahal makanan pun nggak ada beliau ini. Alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau tetap kuat untuk bisa memberikan pelajaran kepada umatnya? Namun kita hari ini mulai kita tinggalkan sunnahnya. Namun kita pada hari ini malu untuk merawat sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi ingin selamatkan umatnya, padahal perut beliau kosong, beliau kelaparan. Tetap semangat untuk itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini baru satu hadis, namun cukup menyedihkan untuk kita. Ini baru satu potret saja. Semoga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Cukuplah dunia ini sebagai pembatas kita tidak melihat Nabi. Jangan sampai akhirat nanti kita berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua dari sahabat dan juga istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahron. Pernah kejadian kami semua istri Nabi yang 9 itu berdiam diri di rumah syahron, dan di rumah kami selama sebulan, manastauqidu bin nar, tidak pernah memasak apapun dari makanan. Kosong semuanya, berasnya, minumnya kosong, persediaan rotinya kosong. Biasanya pakai kurma ikut kosong. In huwa illa tamar wal ma, kecuali mungkin setiap harinya kami hanya membagi makanan itu antara kurma dan air saja. Bahkan yang lebih parah lagi, ada di satu hadis sampai 3 purnama, 3 bulan tidak ada muncul asap dari rumahnya Nabi Muhammad SAW sebagai petanda Nabi tidak pernah masak di rumahnya. Apakah Nabi memesan makanan dari luar? Nggak ada, jamaah. Nggak ada yang seperti kita mungkin ya hatta setahun pun mungkin nggak pernah kelihatan memasak, mungkin karena apa? Zaman sekarang dipermudah, tinggal pesan makanan, beli makanan di luar, selesai. Tapi dulu nggak ada yang seperti itu. Nggak ada asap, nggak ada makanan tandanya. Selama 3 bulan makan air sama makan kurma. Kita yang baru kemarin mungkin mengira Allah sudah timpakan ujian, tapi kita tetap makannya nasi. Alhamdulillah lauknya tahu tempe, masih kalah jauh. Berhenti mengeluh. Coba lihat hikmah di balik itu. Coba cari lagi apa kenikmatan Allah yang bisa kita raih. Cari lagi sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki dari Allah. Berhenti mengeluh. Lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lapar-lapar beliau ikut perang. Lapar-lapar beliau ikut berdakwah. Lapar-lapar beliau ikut dilempari, dipukuli, diludahi. Kalau kita lagi lapar saja jamaah, nggak konsen kita punya pikiran. Gimana kita enak nuntut ilmu kalau perut kita kosong?
Ini Nabi bukan menuntut ilmu, dakwah, perang. Nanti dikisahkan ada satu kejadian saat peperangan Khandaq. Saat itu sahabat dan Nabi lagi kelaparan, tapi harus tetap ikut berperang. Sebelum kita masuk di hadis itu, kita akan membahas sedikit apa faedahnya untuk kita ketahui bagaimana kondisi keluarga Nabi itu sangat kelaparan, dan juga Nabi itu sendiri. Supaya kita apa faedahnya? Supaya kita memberikan kabar gembira untuk keluarga kita masing-masing. Nabi loh, istrinya 9, semuanya tahan banting, sabar semua. Lalu kita yang masih kurang dari itu kan, harusnya bisa lebih sabar lagi. Maka wajar, selain Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya minta nuntut kepada Nabi agar dinaikkan nilai nafkahnya, karena benar-benar susah pada saat itu. Semuanya kosong makanan. Nabi ke rumah Aisyah nggak ada, Nabi ke rumah Ummu Salamah nggak ada makanan, Nabi ke rumah Zainab, ke rumah Hafsah dan lain selainnya nggak ada makanan. Lalu kita baru pulang ke satu rumah saja jamaah, nggak ada makanan, ngeluhnya luar biasa. Na'udzubillah, kemudian dia mencari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi kalau dia tidak ada makanan? Ibadah. Itu kuncinya. Buat Allah itu memerhatikan kita jamaah. Buat Allah itu cinta dulu sama kita. Kalau Allah sudah cinta, semua urusan beres sudah. Lihat Nabi, ibadahnya sampai memecahkan kaki beliau. Nabi gimana sholatnya, gimana sedekahnya, gimana puasanya, gimana dakwahnya. Makanya Allah jamin kehidupan Nabi itu nggak pernah ngeluh. Allah tetap tunaikan kecukupan buat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, bukan berarti Nabi nggak mau untuk menjadi kaya. Bukan berarti Nabi tidak ada pilihan kecuali harus jatuh miskin. Bukan. 2 kali Allah tawarkan beliau untuk menjadi orang yang paling kaya, sampai mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. 2 kali Allah tawarkan. Di kuburan Baqi, ketika Nabi ingin mendekati ajalnya beliau, tiba-tiba Nabi menangis. Karena pada saat itu Jibril datang memberitahukan tawaran. Wahai Nabi, Allah kirimkan 2 tawaran untukmu, kata Jibril alaihi salam. Tawaran yang pertama, engkau bisa hidup selamanya abadi, dan kami akan memberikan harta, kedudukan, tahta melewati kekayaannya Nabi Sulaiman. Tawaran yang kedua, engkau sebentar lagi akan meninggal, dan engkau akan seperti ini, hidupnya tetap sederhana. Nabi belum jawab pada saat itu. Meskipun keinginan Nabi untuk menjawab, saya lebih cepat bertemu Allah itu lebih baik. Pertemuan yang kedua ketika Nabi mau sakaratul maut, sedang sakaratul maut, Jibril datang tawarkan lagi, mau hidup kembali selamanya atau mau mati sekarang juga, sebentar lagi mau mati nih. Nabi tunjuk ke atas langit, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Saya mau cepat bertemu sama Allah. Saya mau cepat bertemu sama Allah. Saya mau cepat bertemu sama Allah. Bisa saja Allah itu berikan dia kekayaan Nabi kita muliain. Tapi apa? Nabi ini satu tujuannya, supaya beliau dijadikan motivasi untuk umatnya. Itu saja yang beliau perhatikan, itu umatnya. Itu yang jadi motivasinya. Sabda Nabi yang sudah kita bacakan, semoga musibahku ini sebagai hiburan untuk kaum muslimin ketika mereka ditimpa musibah. Luar biasa jamaah pikirannya, luar biasa kasih sayangnya. Nah, hari ini berapa kali salawat kita kepada Nabi? Hari ini berapa kali kita memikirkan Nabi Muhammad SAW? Nabi itu sangat rindu dengan kita semua. Sebelum beliau wafat, ummati, ummati. Bahkan nanti di yaumil hisab, ketika kita melewati sirat, Nabi tunggu di ujung sirat, ummati, ummati.
Ya Allah, selamatkan umatku nih mau lewat, selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Itu Nabi kita yang mulia. Terus kita nggak mau membahas kehidupannya Nabi. Lebih berbangga kita untuk mencari tahu artis ini lagi ada viralnya nih. Dicari tahu. Artis ini sedang ada peristiwanya nih, dicari tahu. Sampai sedetail-detailnya dia tahu. Apa ujung masalahnya nih? Kenapa isu ini bisa naik nih? Ini pengalihan isu nih. Sampai ditahu. Nabi coba. Berapa kali Nabi makan enak? Apa yang dilakukan Nabi ketika dia baru masuk rumahnya? Berapa kali Nabi marah kepada istri-istrinya? Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat buat anak pribadi. Selanjutnya para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita balik lagi. Siapa yang rindu sama kita itu? Kita cari tahu siapa beliau ini. Apa makanan kesukaannya? Apa yang beliau idamkan? Apa yang beliau ingin lihat dari umatnya? 1400 tahun yang lalu beliau kangen, rindu dengan kita semuanya. Terus kita nanti ketemu sama Nabi, ternyata kita sudah berbeda. Malu buat ibadah sesuai sunnah. Malu untuk menampakkan sunnahnya Nabi Muhammad. Malu untuk datang ke majelis ilmu. Malu untuk memegang kebenaran. Padahal itu yang dinantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad nanti bingung ketika ada umat beliau yang diusir sama Allah. Sedih yang Nabi Muhammad rasakan. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu gak tahu apa yang mereka lakukan ba'da wafatik, setelah engkau wafat. Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga. Ini berkenaan dengan perang Ahzab yang tadi kita singgung tadi. Bahwasannya dari sahabat Abi Talha radhiyallahu an, qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melaporkan sesuatu kepada Rasulullah. Apa yang dilaporkan oleh sahabat ini? Al-jaw', kelaparannya kami. Jadi dulu para sahabat itu enaknya kehidupan bersama Nabi. Kalau ada masalah apapun, pergi ngeluhnya kepada Nabi. Karena apa? Yang di benaknya para sahabat, Nabi ini akan diturunkan wahyu. Apapun yang disarankan oleh Nabi, itulah kebenaran. Ini masalah kelaparan. Ya Nabi Allah, kami lapar. Itu kata Abi Talha. Farafa'na an butunina an hajarin. Dia bersama temannya. Ya Rasulullah, kami lapar. Coba lihat ini. Perutnya dibuka. Ternyata di perutnya satu batu diikat, sahabatnya juga satu batu diikat. Untuk menekan usus supaya tidak lapar pada saat itu. Karena memang mereka harus berperang dalam kondisi lapar, dikepung, gak bisa keluar, makanan gak masuk, minuman gak masuk, benar-benar lapar. Minuman taib masuk dia sedikit, terkadang minum para sahabat pada saat itu, tetapi kebanyakan mereka tidak makan pokok. Gandum pada saat itu, roti pada saat itu gak dimakan sama sekali. Yang dimakan hanya kurma yang dibagi-bagi. Ada satu kisahnya, kurma dipotong-potong. Satu sahabat dia cuma kayak permen itu, diisap kurma, sahabat lain isap yang kurma yang sama. Itu kondisinya. Makanya wajar sahabat lapar, namanya juga manusia. Tapi saking laparnya, ia melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Ini sudah di ujung kelaparan. Kayak kita nggak enakan lapor kepada atasan kita kalau kita lagi ada masalah. Tapi kalau sudah di ujung sekali, mau nggak mau harus laporan, pergi kita, nggak apa-apa, malu. Seperti itu kondisinya sahabat, sudah saking laparnya, baru mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Dibuka bajunya, ternyata ada batu yang sedang diikat. Satu batu di perutnya, ada dua sahabat, satu di sini, satu di sini, ditemani. Dan Nabi tidak menjawab apapun. Kemudian
Rasulullah terdiam sambil senyum. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Nabi hanya senyum, kemudian dibuka bajunya, dilihat ternyata di perutnya Rasulullah bukan satu batu, 2 batu. Allah, ini Rasulullah, rajanya umat Islam, pemimpin kita nih, 2 batu di perutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kalian lapar, saya yang lebih lapar lagi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Kita sedih hari ini, yang disedihkan oleh Rasulullah 2 kali lipatnya. Kita nangis hari ini, yang ditangisi oleh Rasulullah 2 kali lipatnya. Kita diganggu hari ini, Rasulullah lebih lagi diganggu. Terus kita ngeluh, Ustaz, ana nggak bisa menghidupkan sunnah di kampung ana. Tetangga-tetangga ana julitin ana. Baru dijulitin, tidak secara fisik mengganggu langsung. Akhirnya apa? Ana akhirnya isbalan, Ustaz. Ana akhirnya tidak mau ikut kajian, Ustaz. Ana dikira teroris, ana dikira yang lain-lain. Luar biasa. Gimana mau banggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kita bisa mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan pada hari ini demi mempertemukan kita dengan Nabi dengan pertemuan yang indah nanti? Sungguh bangganya Nabi ketika Nabi bertemu dengan kita, kita sudah membawa sunnah-sunnah Nabi di punggung kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita lanjutkan kembali ba'dal adzan insyaallah.
kita lanjutkan. Kita sudah sampai di hadis yang ketiga. Hadis yang menceritakan bagaimana kehidupannya Nabi yang begitu sederhana. Bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga kita sudah bahas tadi, menceritakan bagaimana para sahabat ketika waktu perang harus menggali suatu parit. Dan kita sama-sama tahu ceritanya, perang Khandaq. Para sahabat dikepung. Akhirnya ada ide dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Karena waktu itu Persia gitu cara peperangannya mereka. Digali parit, jadi lubang yang melingkar sampai di seluruh penjuru kota Madinah. Semua pintu masuk Madinah digalikan lubang di situ. Tapi pada proses yang seperti itu, para sahabat nggak ada persiapan makanan. Jadi mereka harus tetap menggali sampai di mana datang dua orang sahabat mengeluhkan tentang kondisi perutnya mereka. Ya Rasulullah, kami lapar. Dan ini sahabat jujur kepada Nabi Muhammad, dan ternyata Nabi Muhammad juga kelaparan. Baik. Ini sebagai faedah buat kita. Jadi, kenapa kita harus membahas Nabi? Karena kita sama-sama tahu siksaan yang Nabi deritakan itu melebihi siksaan kita. Untuk kita terus semangat. Apapun kondisinya, ekonomi lagi turun, lagi Allah uji, ya, Nabi tetap bahkan lebih semangat lagi. Kenapa? Karena dalam ibadah itulah ketenangan jiwa kita, hadirin. Kalau pada saat ini kita mungkin kelaparan, coba ibadah dengan khusyuknya, Allah kasih kesejukan hati, ketenangan jiwa. Wa ju'ilat salat wa ju'ilat liya as-salata qurratu aini. Dan telah dijadikan salat itu sebagai penyejuk jiwa. Jadi kalau kita belum merasakan penyejukan hati itu, berarti ada yang kurang nih. Khusyuknya mungkin ada yang kurang, doanya mungkin ada yang kurang, sampai kita benar-benar mendapati ketenangan jiwa tersebut. Makanya Nabi tetap konsentrasi dalam ibadah, tetap continue istiqomah dalam ibadah, apapun yang diderita Nabi Muhammad SAW. Dan perlu difahami, beliau ini imam. Terus kita sebagai makmum lapar sedikit, bagaimana hadir? Beda kondisinya. Beliau imam membaca Al-Quran, perutnya kosong. Jadi kita harus tetap semangat. Kenapa beliau bisa bertahan? Karena ya itu, ibadah beliau bukan dijadikan beban, bukan hanya sekedar kewajiban yang Allah turunkan untuk umat Islam. Beliau telah jadikan ibadah itu sebagai apa? Ketenangan hati. Antum lagi gelisah, coba ibadah, khusyuk di situ, Allah kasih ketenangan hati di situ. Antum lagi mumet, pikiran banyak, ya Allah, ini banyak sekali masalah nih. Dari kiri kanan semua datang untuk menghajar. Ya, belum ini, belum itu, belum itu, belum ini. Coba datang ke masjid, wudu dulu sebelumnya, ibadah. Kalau punya kesempatan untuk sujud, nangis, minta sama Allah ketika sujud. Ketika antum sudah nangis, tangisan ini yang mencairkan kerasnya hati kita ini. Antum berhasil nangis saja sekali, coba antum tes, coba lihat berapa doa yang Allah akan jawab. Karena apa? Hati sudah lunak. Ketika hati sudah lunak, semua info-info agama itu masuk. Semua iman yang sebelumnya nggak bisa masuk karena kerasnya hati, semuanya masuk ketika hati kita sudah lunak. Keberkahan itu yang patut kita cari. Itu yang kita cari sebenarnya, ketenangan hati. Orang bisa mungkin kaya sekaya-kayanya, tapi hatinya mumet.
gelisah. Ada orang miskin, semiskin-miskinnya, tapi masih bisa tersenyum. Bedanya ada di sini, hatinya. Coba tangisi dulu, ikut nangis. Kalau bisa apapun yang kita raih selama ini, sebutkan semuanya di hadapan Allah ketika kita lagi sujud. Masalah itu, sebutkan semuanya, ya Allah, bisa nggak, kuat nggak saya? Dan antum sering baca satu ayat atau dua ayat ini. Kenapa itu nggak masuk di hati kita? Sebagai apa? Penyemangat untuk kita yang sedang dilanda musibah. Dua ayat yang sering antum bacakan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kaidah bahasa Arab. Al-usr disebutkan di situ alif lam. Inna ma'al usri, alif lam di situ alif lam, usr. Usr itu artinya apa? Usr itu artinya apa? Kesusah. Ada alif lam di situ dalam bahasa Arab. Yang ada alif lamnya berarti itu adalah isim ma'rifah. Isim yang sudah diketahui dan biasanya jumlahnya hanya satu. Kata selanjutnya yusron, nggak ada alif lamnya di situ. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim nakirah, isim yang umum, nggak bisa dihitung jumlahnya, nggak bisa dikira-kirakan. Artinya apa hadirin? Musibah itu hanya satu. Di balik musibah yang satu itu sedang ngantri kebaikan-kebaikan setelah musibah. Kuncinya ada di sabar. Allah ulangi dua kali. Sama konteksnya. Inna ma'al usri. Usrinya punya alif lam. Kata para ulama, usr di ayat yang kedua adalah usr yang sama di ayat yang pertama tadi. Artinya apa? Keburukan, kesusahan di ayat yang sebelumnya itu sama seperti keburukan yang di ayat yang kedua. Satu keburukan saja. Tapi apa? Di bawahnya di ayat yang kedua diulangi yusron. Yusron di atas, yusron yang di bawah. Berapa kali lipat itu kebaikan yang ngantri di balik musibah satu itu. Nah, itu yang harus ditanamkan. Luar biasa hadirin. Kita ini mau merasakan kenikmatan apa yang Rasulullah itu rasakan. Kok bisa beliau ini bertahan? Ada anak dari Abu Lahab setiap hari mencoba untuk meludahi Nabi, tapi nggak berhasil. Akhirnya apa? Setiap Nabi jalan bersama para sahabatnya dirobek Nabi punya baju. Nabi sabar, para sahabat cuma bisa diam hadirin. Ibnu Mas'ud sampai nangis. Kami hanya bisa diam karena nggak ada, belum turun ayat untuk melawan, belum turun. Turunnya ketika sudah hijrah. Pada saat awal-awal dakwah Nabi ari-ari ini, Ibnu Mas'ud sampai nangis. Para sahabat yang kuat-kuat untuk berperang sebelumnya nggak ada yang bisa lawan karena Nabi suruh tahan dulu, sobron, sabar dulu. Akhirnya Fatimah yang membersihkan punggung Nabi dari ari-ari onta tersebut. Kok bisa Nabi bertahan di situ? Setiap hari ditaruh beling-beling, pecahan kaca di hadapan rumahnya Nabi. Ketika Nabi mau ke Ka'bah, ditaruh beling-beling tersebut. Setiap hari Ummu Jamilah, istri dari Abu Lahab. Ya, kalau kita hanya sekedar omongan-omongan orang, terus kita nyerah, nggak berani, malu. Lalu buat apa kita pelajari kehidupan Nabi sekarang ini? Jadi itu sebagai motivasi kita semuanya. Anak antum sama saja, karena kita hidup di zaman yang sama, penuh fitnah. Kebaikan dianggap dia keburukan, keburukan dianggap dia kebaikan, serba salah. Makanya kita balik lagi ke Rasulullah, balik lagi sirahnya Nabi. Terus, supaya apa? Iman itu terkadang turun, meningkat dia lagi. Ibaratnya kita hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini lagi ngecas keimanan. Capek kita ini gunakan keimanan sehari full, nggak ada istirahatnya. Kalau ada majelis taklim datang ke situ, kita cas dulu iman kita, agar kita full lagi iman kita malam ini. Besok lagi kita gunakan lagi. Lemah lagi, cas lagi, lemah lagi, cas lagi. Coba
Ada yang berbeda enggak setelah kita sebutkan bagaimana kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad SAW? Mungkin ini hadis yang terakhir hadirin. Insya Allah kita akan membahas lagi hadis-hadis yang berikutnya yang berkenaan dengan kesahajaan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Masih ada beberapa hadis yang panjang. Insya Allah nanti kita akan membahas hadis ketika Nabi itu keluar di siang hari, bertemu sama sahabat Abu Bakar. Ditanya, kenapa keluar siang-siang wahai sahabat? Abu Bakar menjawab, saya mau melihat kamu, melihat engkau. Saya mau melihat, mendengarkan suara indahmu wahai Rasulullah. Keluar lagi beberapa saat Umar, kenapa keluar pada siang hari? Umar menjawab, karena kelaparan wahai Rasulullah. Rasulullah singkat jawabnya, sama. Kita akan membahas hadis tersebut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.